Bagaimana kalau kita hidupkan lagi kerajaan-kerajaan Nusantara dan kemudian kita adu mereka melawan pemerintah Indonesia modern? Saya bisa jelaskan. Rasanya tidak kontroversial kalau saya bilang pemerintah kita itu korup, tidak kompeten, dan tindakannya bertentangan dengan kepentingan rakyatnya sendiri. Tapi menurut saya, masalah yang lebih besar adalah tidak ada yang menjaga akuntabilitas mereka. Oposisi politik dilemahkan, opini negatif dibungkam, dan banyak orang-orang berbakat dikriminalisasi. Lembaga pengawas yang seharusnya independen sering dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan, dan ideologi-ideologi tertentu bahkan tidak punya kesempatan untuk ikut bertarung di dalam arena politik. Akibatnya, kalau pemerintah melakukan sesuatu yang merugikan rakyat, jalur demokratis untuk melawannya terasa semakin sempit. Jadi saran saya, bagaimana kalau kita bangkitkan lagi para raja dan sultan Nusantara? Bukan untuk mengganti republik, bukan untuk mendirikan monarki absolut, tapi sebagai kekuatan tandingan. Bayangkan, para keturunan kerajaan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan wilayah lain mulai membangun pengaruh sosial di daerah historis mereka. Mereka tidak perlu memegang jabatan negara karena mereka sudah punya legitimasi budaya. Mereka sudah punya sejarah, punya identitas lokal, dan yang paling penting, mereka punya kepentingan untuk menjaga wilayah mereka dari eksploitasi pemerintah pusat. Karena kalau ada yang dikeruk oleh pemerintah, ya sumber daya dari tanah mereka sendiri. Makanya mereka datang sebagai pusat perlawanan simbolik, semacam oposisi non-partai. Coba deh dipikir-pikir, demokrasi di Indonesia baru berumur sekitar 80-an tahun. Sedangkan selama berabad-abad sebelumnya, sebagian besar leluhur kita hidup di bawah kerajaan, kesultanan, atau bentuk pemerintahan monarki lainnya. Mungkin saja secara budaya kita masih lebih dekat dengan konsep raja daripada konsep pemerintahan terpilih seperti sekarang. Tapi oke, apakah saya percaya monarki adalah solusi? Enggak, sama sekali enggak. Saya yakin kok, kalau diberi kekuasaan, para raja juga bisa korup dan menindas rakyatnya. Toh sejarah penuh dengan contoh kayak begitu. Tapi karena saya bertanya-tanya, kalau satu kekuatan sudah terlalu dominan, mungkin cara terbaik untuk membatasinya adalah dengan menghadapkan kekuatan lain di depannya. Bukan karena kekuatan itu cukup baik, tapi karena ia cukup kuat untuk menciptakan keseimbangan. Lagian apa skenario terburuknya? Kita udah kehilangan banyak sumber daya, kehilangan banyak harapan, dan sebagian besar martabat politik kita. Jadi kalau memang kita harus hancur, setidaknya kita hancur dengan cara yang spektakuler.